dengan mas kawin cincin perak 2 gram dan gunting gede dibayar tunai. Untuk diri saya sendiri Sunardi Darmo Utomo dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Masih kuat mbak gitu. Oh, masih kuat mbak. Mati. Oh masih. Mati. Oh masih. Mati. Ternyata dia masih kuat. Iya. Untuk sisa-sisa di hari tuanya tuh mbak. Iya masih kuat mas. Dia masih berhubungan intim ya mbak. Iya. Oh masih. Mati. Tapi sudah monopos tetap nggak jadi walaupun udah berhubungan intim. Kisahnya ya agak rumit kisahnya ya mbak ya. Kisahnya dari muda, ini perawan, ini jaka, dia kehidupannya cuma bekerja di sawah, membantu sebagai buruh harian lepas gitu mbak, di sawah menanam yang bapak Nardi mencangkul untuk membuat lubang gundukan, untuk membuat aliran untuk ditanami pohon tebu, dan ibu ini yang menanami pohon tebunya di tengah-tengah, bapaknya yang mencakul di bawah terik panasnya sinar matahari dari jam 7 ya mbak, sampai jam 4 sore bersama-sama di sawah. Cuma bisanya cuma melirik dan melirik karena ingin mengungkapkan rasa cintanya dengan mau menikah ke KUA. Tidak ada uang karena gaji di sawah itu cuma sedikit, mungkin kawan doso ya mbak, 40 ribu sehari, mak 30 sehari, 40 sek kakung sek putri 30 untuk makan sehari-hari kan pas-pasan, kadang kurang kalau ada sumbangan, jadi dia cuma ngampet toh mas. Film Kiambang. Nggih. Niki enten rencani. kaget betul mbak kadang. Boten. Pas Boten kaget. Mate iki lucu jenengan. lagi kan biasanya kan Kiambang mas. Nggih. Ujuk-ujuk enten rencange. Nggih, ngenten. Pengen lu saling mencuti. Oh, nah. Ada mbak. Nggak ada Pak. Pengen lu Nggak ada Pak. saling mencuti. Karena ada wedang ya, gak ada wedang nanti. Itu dewan. Turu bareng. Biasanya kan pelanggan muda kan lagi mesra-mesranya nggak tahu. Nggih. Nah nek simbah ribut mbak. Nah, timbang nggih anu. Nggih sami mbak. Nggih kami. Ribut mbak mesra-mesranya. Abang mana? Curhat ngoten cerita. Apa cerita rasanya? Nggih. Nggih biasa ngaten iki. Cerita bareng ngoten. Nggih. Iya, tidak ada kata terlambat walaupun tua, di hari tuanya masa-masa yang paling indah mungkin bagi mereka berdua ya Mas. Di masa-masa akhirnya dia bisa nikah, bisa bersenang-senang dengan sah
yang diridhoi Allah, yang kemarinnya belum, ya sekarang sudah diridhoi dan sudah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Simbah berdua merasa senang, gembira, bisa hidup dengan nyaman. Yang tadinya Simbah ini kalau berangkat ngaji mungkin ada yang mencela, menjino ngaji, nyatanya itu nikah, kumpul kebo, ada yang bilang gitu. Tapi sekarang kata-kata itu sudah nggak ada karena dia sudah sah gitu. Sebelumnya kalau saya sudah tahu kalau berdua sudah suka, tapi saya tidak tahu kalau dia belum nikah. Tahunya dia sudah nikah karena dia sudah satu rumah. Nah, setahunya dia kan danuka. Nah, karena dia mendapatkan PKH dan saya adalah pengurus PKH, saya pengurus di TKS. Saya karena dia PKH-nya nggak cair, karena nama ibu kandung tidak tercantum, saya minta kakaknya untuk mencari nama ibu kandung. Ternyata ibu kandungnya nggak ada. Terus mbah nek ranwe iki ibu kandungnya tidak tercantum, saya tak minta kakaknya untuk mencantumkan nama ibu kandung. Terus saya minta lampiran surat nikah. Wah, aku randuwe mbak, aku belum nikah. Hah, saya sempat kayak gitu. Ternyata belum nikah mbak, kayak gitu. Tapi ya mbak, nek tak nikahnya gelem ra, saya kan bilang gitu. Mbak ya nikah tua kok nikah, nggak apa-apa, untuk hari tua kita menikah kan untuk kebaikan. Tuh, akhirnya ya gelem, nih aku kan duit gitu ya mbak. Kayak gitu. Terakhirnya oke siap mbak, sisanya nikah terus nanti mbahnya tahu-tahu datang ke sana. Semuanya saya yang mengurus, saya gitu. Mbahnya nggih purun. Nah, saya kan seneng lega, terus saya nyari surat-surat, syarat-syarat, saya ke kelurahan, ke kecamatan, lalu ke KUA, itu saya semuanya sudah lengkap. Saya bilang banyak, saya foto untuk itu kelengkapannya, terus saya daftarkan. Pasangan yang kemarin menikah di Malioboro yang tertua itu memang selama kami membuat dari episode 2006, tahun 2006 kami buat, itu adalah pasangan yang cukup fenomenal, adalah pasangan yang paling tua, kemudian pasangan dengan status ya bujang dan gadis. Acara nikah bareng yang kita buat ini memang bertujuan murni sosial, bernuansa kebangsaan, dan dalam rangka kebinekaan. Kami memang ingin mencoba membantu sinergi dengan berbagai pihak mengatasi problematika yang selama ini berada di tengah masyarakat kita. Karena kita selama perjalanan kami mengadakan nikah bareng sejak 2006 hingga sekarang ini, kami ribuan persoalan yang selalu menghantui kami. Di antara persoalan-persoalan itu ada beberapa kisah yang sungguh menjadikan ironis bagi kami, bagi kalangan misal pasangan yang notabene itu memang masih sendiri jomblo dengan status yang jelas, cuma karena tidak adanya biaya untuk pernikahan itu sehingga dia tidak bisa melaksanakan pernikahan gitu. Itu salah satu persoalannya. Yang kedua, ada juga kasus-kasus pasangan yang sampai mohon maaf sampai kita dengar, karena kami juga dari orang lain mendengar, kami tidak dengar langsung, di suatu wilayah itu bunuh diri sepasang gara-gara tidak punya biaya untuk bisa menikah. Ya, jadi sehari sebelum itu sudah bilang sama orang tuanya, dialasani orang tuanya itu tidak mampu, tidak punya biaya, dan itu sampai mereka bunuh diri bersama. Itu kami pernah mendengar sendiri dari tim kami yang di lapangan, cuma kami tidak dengar langsung, tidak sampai ke kami, sehingga kami merasa bahwa kami ikut merasa berdosa dan empati, dan makanya kami selalu mengadakan nikah bareng, harapannya dengan dukungan banyak pihak itu bisa membantu banyak orang untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat ini. Memang pada dasarnya nikah itu ringan ya bagi yang mampu dalam tanda kutip. Karena apa?
kewajibannya nikah secara resmi secara negara. Itu kalau pernikahan diadakan di KUA itu kan zero biaya, ya gratis ya. Cuma rentetannya dari pernikahan itu kan macam-macam gitu. Ada rias, ada busana, kemudian ada mahar, ada walimahan, ada obor rampe yang lain. Itu yang jadi kadang-kadang menjadi beban bagi masyarakat yang tidak mampu seperti itu. Jadi memang kami tujuannya di sini adalah memberikan fasilitas nikah yang secara komplit, kemudian dipadukan dengan tema yang berlangsung. Harapannya bisa menjadikan membantu meringankan beban di tengah masyarakat, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa, baik itu pemerintah maupun swasta ataupun elemen-elemen yang ada di masyarakat, ataupun adalah person-person secara pribadi yang terpanggil hatinya untuk membantu mereka meringankan bebannya begitu. Pernikahan atau cinta itu pun perlu diperjuangkan hingga menuju titik yang akhir, yaitu di adanya misal-ul ghorja atau pernikahan janji suci yang sah, baik sah secara agama maupun negara. Dan sebagai inspirasi bahwa sampai kapanpun, sampai di akhir zaman nanti, pernikahan itu akan tetap ada, dan cinta itu tetap harus diperjuangkan menuju ke sah, tidak pandang usia apapun, kondisi badan seperti apapun, fisik apapun halangannya, itu jenengan harus tetap berjuang untuk bisa mencapai kata-kata sah baik secara agama maupun secara negara, di mana memang marilah kita buat indah dunia ini dengan adanya pernikahan. Senyum dan kebahagiaan jenengan insya Allah akan menambah keberkahan dunia ini, dan akan membuat Indonesia, khususnya bangsa umumnya dunia, akan selalu ada kedamaian dan ketentraman yang abadi, yaitu dengan pernikahan. Bagi Anda yang masih berminat untuk melangsungkan pernikahan, tapi terkendala berbagai hal, salah satu mungkin biaya atau yang lainnya, baik dari daerah istimewa Yogyakarta ataupun di luar daerah istimewa Yogyakarta, ini kita buka secara nasional untuk agenda nikah bersama dalam rangka 1 abad NU yang insya Allah akan dilaksanakan di Stadion Kridosono besok di tanggal 8 November 2022 pukul 13.00 dengan fasilitas juga lengkap, di antara ada biaya nikah, rias, kemudian busana, kemudian maharnya juga ada cincin kawin, ada mahar dari produk UMKM, kemudian juga ada dokumentasi dan yang lain-lain yang berhubungan dengan pernikahan. Jadi silahkan bagi Anda yang masih ingin memperjuangkan hingga titik sahnya, ayo segera bergabung, segera hubungi kami di 081 579 08232.